Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Untuk membersihkan waktu kepada Ustaz, di waktu dan tempat dipersilahkan. Ini dia, Wei. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada minggu ini, pada bulan ini, pada tahun ini juga ya, awal tahun kita awali aktivitas kita dengan kajian ayat-ayat Allah, yaitu kajian tentang tafsir surat-surat pendek atau biasa disebut sebagai juz amma. Dan alhamdulillah kita sudah berjuang ya habis-habisan dari surat An-Nas gitu ya, sampai dan detik ini kita masuk ke surat Al-Qadr. Hampir setengah ya, habis setengahnya gitu. Oh salah, itu setengahnya duha gitu. Berarti tinggal beberapa surat lagi, setengah juz kita sudah membaca, kemudian mengkaji, dan tentunya mengambil hikmah pada ayat-ayat yang kita sudah kaji. Dan insya Allah pembahasan pada malam ini ya, sore ini biasalah penting ngajina tuh dah. Pada sore ini gitu ya, kita akan bahas tentang surat Al-Qadr. Biasanya ngebahas ieu mah di bulan Ramadan gitu nya, asa kumaha gitu. Kedap deui. Tapi insya Allah kan awal Mei ya, awal Mei gitu. Itu kita sudah masuk bulan Ramadan, 4 sasihan deui. Ayeuna teh mun telepat tos Jumadil Ula gitu. Jumadil Ula ya. Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan. 3 bulanan lagi lah. Sudah tidak terasa ya, begitu cepat waktunya. Dan memang ciri tanda-tanda akhir zaman itu kan disebutkan adalah yataqarrabuz zaman. Waktu itu semakin singkat, waktu teh semakin gancang gitu. Namun ibu rumaos waktu teh siga nu gancang, memang betul kita sedang berada di akhir zaman. Karena ciri akhir zaman itu adalah waktu begitu cepat, waktu begitu ringkas. Cekene tahun kemarin ya, sekarang sudah masuk tahun 2022. Sudah setahun tidak terasa gitu. Cekene tos Ramadan, kedap deui bade Ramadan deui. Ayeuna geus tanggal 2 deui, geus tanggal kolot deui, gajihan deui gitu we, gancang waktu teh. Ya, begitu cepat. Sehingga karena sakingnya waktu begitu cepat, maka yang kedua adalah yankusul amal. Amal semakin sedikit. Ada konsekuensi tau mah. Konsekuensi waktu yang begitu cepat
konsekuensi begitu singkat, maka konsekuensinya adalah amal semakin sedikit. Sibuk dengan kesibukannya masing-masing, ditambah waktu yang begitu cepat. Tadi kan nanti isu-isu kene, geus ngabala-bala, geus ngopi gitu. Ayeuna tos sonten deui. Ngopi deui ini sonten sami gitu. Cepat waktu teh. Tadi Mang Dede geus mantai. Cek ene teh pagi-pagi teh. Ayeuna geus di dieu deui. Gancang gitu. Waktu teh. Begitu cepat gitu. Jadi rugi apabila waktu begitu saja tanpa ada nilai amal soleh yang kita dapat di setiap waktu yang kita lalui. Sayang ya, tidak ada nilainya. Kalau tidak ada nilai ibadah pada waktu yang kita lalui, itulah yang disebut oleh Allah sebagai khosirun, orang yang rugi. Ketika waktu sudah dikasih oleh Allah, jatah usia pun sudah dipanjangkan oleh Allah, tapi nilai ibadahnya malah tidak ada. Nah, itu sangat disayangkan. Jadi nilainya itu supaya hidup ini berarti, hidup ini bermakna, maka mesti diisi dengan amal soleh. Nah, salah satu amal solehnya adalah ini. Setiap minggu ya di Taman Tahfidz itu adalah bentuk kita mengisi dari waktu 7 dinten sisihkeun sadinten dina dinten Ahad jam 4 dugi ka jam 5 sakitu nyisikeun waktosna gitu. Padahal bayangkannya 7 kali 24 jam. Seberapa jam tah? 14 terus 40 180 jam gitu. 180 jam nyisikeun kan 2 jam, sajam malah nyisikeun. Sajam gitu maksimal jeung tambah nuntutanana. Yang nyedot Taitina gitu. Hatur nuhun ya Taiti gitu ya. Sponsornya mudah-mudahan semakin berkah nih. Sudah dikasih gratis ya. Ini gratis tuh gimana? Oh, gratis, alhamdulillah ya, dikasih. Jazakumullah khairan katsiran. Nah, jadi itu supaya hidup kita bermakna adalah diisi dengan amal soleh. Nah, salah satunya amal soleh yang kita isi itu adalah dengan kajian-kajian ilmu. Nah, kita bahas ayat yang pertama, kita baca terjemahnya dulu ya, sebelum kita bahas lebih panjang, karena lumayan panjang makalahnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami telah menurunkan pada malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Ai malam teh bahasa apa naon? Lailah. Disebutkan malam Lailatul, padahal Lailah teh malam. Malam-malam Qadar. Nah, gitu. Jadi ya, tapi karena sudah dipahami ya, sudah menempel di masyarakat bahasanya, nggak apa-apa lah. Jadi banyak sebetulnya bahasa-bahasa yang sudah salah sebetulnya, tapi karena menempel, tos dipakai. Jika tadi kan malam Lailatul Qadar, padahal Lailah teh malam, malam Qadar. Jadi double malam nanti. Hiji mah versi Indonesia malam, hiji mah versi Arabna Lailah, gitu. Dan banyak sebetulnya contoh-contoh yang lainnya. Nah, wama adrokama Lailatul Qadri. Dan tahukah kamu apa yang disebut dengan malam kemuliaan? Disebutkan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000. Nah, jadi malam ini malam yang mana? Apakah malam ini teh terjadi setiap setahun sekali di bulan Ramadan atau cuma satu kali pada saat turun Al-Quran saja? Nu disebut lebih baik 1000 bulan teh teh kapan? Nah, berulang setiap tahun gitu ya, atau hanya pada saat Quran turun saja? Nah, kadang-kadang di kita dimanai malam Lailatul Qadar itu kan disebutkan lebih baik dari 1000
bulan. Memang betul, tapi itu terjadi cuman satu kali. Kapan? Pada saat turunnya Al-Quran. Gitu. Sedangkan Lailatul Qadar di setiap bulan atau setiap Ramadan yang kita selalu cari dengan iktikaf, gitu ya. Itu kan pahalanya apa? Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, kan? Gitu kan bahasanya mangkoma Lailatul Qadri, barang siapa yang mendirikan, gitu ya, atau menunaikan pada malam Lailatul Qadri, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Jadi Lailatul Qadar itu ada dua, ya. Ada yang terjadi cuma satu kali, yang saya pahami ya. Satu kali yang terjadi pada saat Quran turun, dan itu yang disebutkan 1000 lebih baik dari 1000 bulan. Dan ada Lailatul Qadar yang terjadi setiap setahun sekali, yang pahalanya ya tadi diampuni dosa-dosanya, gitu. Jadi bukan apa setiap setahun sekali berlaku 1000 bulan sekali, bukan. 1000 bulan itu berlaku atau terjadi cuma satu kali. Pada saat kapan ini? Pada saat turunnya Al-Quran, gitu. Nah, kemudian kan didefinisikan apa itu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah malam di mana, di ayat selanjutnya adalah pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusannya, gitu ya. Kemudian salamun hiya hatta matla'il fajr, dan malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Berarti sampai subuh, tos subuh atos batas wengi mah subuh, gitu. Lebih tepatnya azan subuh itu adalah batas malam. Saat azan subuh itu bukan malam lagi, itu sudah disebut sebagai yauman, siang, gitu. Siang hari sudah masuk yauman. Tapi kalau malam, maghrib sampai subuh itu disebutnya lailan. Kalau yauman dari subuh sampai maghrib, gitu. Ada istilah dua, yauman, lailan. Nah, itu surat Al-Qadar 1-5. Jadi di sini kita akan bahas tentang pertama bagaimana turunnya Al-Quran, kemudian yang kedua apa itu Lailatul Qadar, gitu ya, apa hikmahnya, kemudian apa keutamaan Lailatul Qadar pada saat bulan Ramadan, gitu ya. Itu juga ada nanti keutamaan-keutamaannya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Nah, ini dibahas juga di bawahnya ada nilai balaghah, ya, ada nilai sastra yang terkandung pada surat ini. Yang pertama ada yang disebut sebagai itnab. Apa tuh itnab? Itnab teh memanjangkan kata atau pembicaraan untuk menunjukkan sebuah faedah, yaitu pada ayat 1 sampai ayat ketiga. Coba lihat ayat ke-1 sampai ayat ketiga, maknanya sama. Kenapa? Ayat ke-1 sampai ketiga intinya adalah menjelaskan tentang Lailatul Qadar, tapi dibahas dengan 3 ayat. Tapi 3 ayat pun semuanya adalah sama-sama makna yang sama. Contoh misalnya pertama, yang dibahas apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Yang dibahas adalah Lailatul Qadar. Yang kedua, wa ma adraka ma lailatul qadar. Yang dibahas apa? Lailatul Qadar juga. Yang ketiga, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yang dibahas apa juga? Sama. Jadi maknanya sama, gitu. Jadi itnab itu memanjangkan kata, tapi intinya mah sama, eta keneh. Ya kan, saya suka mengilustrasikan itnab teh siga ibu badai nambut artos, gitu. Pengen minjem duit, Pak mau minjem duit langsung minjem kan? Ngobrol naon heula? Kasusah. Aya ngukodimah dulu kan? Pengabutuh segala macam. Tapi yang menyimaknya pasti tahu ini nek minjem duit pasti.
Gitu. Nah itu itnab. Nah teu langsung, teu sopan langsung teh gitu. To the point bisa aya wae memang anu to the point aya. Assalamualaikum, minjem duit lah, bisa wae memang gitu. Tapi kan terus asa kumaha etikanya gitu ya. Jadi dipanjangkan dulu pembahasannya gitu ya, membahas tentang yang seputar dengan hutang, kasusah, kemudian musibah segala macam, tungtungnya minta tolong gitu. Dan pasti sudah paham. Orang yang surti ya, orang yang paham itu sudah pasti ngasih ya, mangga sok angge. Gitu. Dengan datangnya dia pasti ngobrol bab kasusah gitu. Bungtos ngabab kasusah atos berarti pasiennya atos gitu. Nah mau mungkin naon-naon deui, tapi kan panjang ngabahasna. Dina WA we sok tinggal mun nambut artos kan panjang heula. Brepet gitu. Bu punten tah nyukeun tolong gitu. Menawi tiasa sakitu heula. Naon minta tolong naon? Abi teh kieu panjang gitu. Tos memang panjang nah bewe intina abi teh bade nambut artos gitu. Tos paham sebetulnya. Ya, jadi itu yang disebut itnab, memanjangkan kata, memanjangkan pembicaraan, tapi eta keneh tenanaon sebetulnya. Jadi memang ketika kita berhadapan dengan manusia, dengan masyarakat, gitu ya, ada waktunya kita to the point, gitu ya, ada waktunya kita kemana-mana heula, gitu, basa-basi lah sebutnya ya, basa-basi heula. Dan itu memang sama. Bahasa yang digunakan dalam Al-Quran pun sama. Toh sifat bahasa mah seperti itu. Tergantung siapa yang diajak ngomongnya. Kalau yang diajak ngomongnya paham, ya udah to the point. Tapi yang diajak ngomongnya nggak bisa langsung paham, ya pasti kudu panjang. Gitu. Jadi tergantung siapa yang diajak ngomongnya. Jadi temasalah lamun aya jalmi anu ngomong wae. Gitu termasalah gitu. Lamun misalkan di tempatna. Tapi kalau bukan di tempatna kan kesel. Gitu. Ieu ngabudah wae, ngomong wae. Gitunya kesel memang. Lamun lain di tempatna. Tapi kalau di tempatna teu naon. Di tempatna mah itu menunjukkan sebuah kesopanan gitu, etika, mapai gitu. Sampai pada akhirnya puncaknya minjem duit. Nah itu itnab namanya. Jadi ayat ke-1 sampai ke-3 sama intinya itnab. Kemudian kita langsung ketiganya adalah lihat bu ujungnya. Ujung ayat ke-1 sampai ke-5 apa ujungnya? Ro. Ya ujungnya ro semua lihat. Lailatul Qadri. Ayat kedua ro lagi. Syahrin. Ayat ketiga syahrin. Ayat keempat amrin. Ayat kelima fajri. Semua ujungnya ro. Enakeun kan? Ya siga nyanyi, siga puisi, gitu siga pantun kan selalu ujungnya sama. Nah, di Quran juga sama seperti itu, tapi bukan puisi, bukan sajak gitu ya. Tapi ya pedoman, hudan, petunjuk wahyu Quran mah. Tapi salah satu penggunaan bahasanya adalah menggunakan bahasa-bahasa yang kita pakai juga sama. Gitu ya kan enaknya mau ujungnya AA semuanya, BB semuanya ujungnya sama. Komo di bab Sunda mah kan jelas gitu, enakeun. Lamun misalkan aya nu ngobrol bahasa Sunda kemudian ujungnya sami, ngeunaheun pisan. Nah, itu berarti dia paham. Nah, di Quran juga sama, semuanya ujungnya ro. Ayat ke-1 sampai ke-5 ro semua. Nah, ini disebut sebagai sajak. Namanya adalah sajak. Sajak, bahasanya sajak. Kalau di kita jadi sajak, gitu ya. Maka sebetulnya bahasa Indonesia mah bahasa yang sangat sedikit. Bahasa asli Indonesia nama. Sok coba. Mic. Bahasa Inggris kan mic mah kan, mic. Diunya di mic gitu. Bahasa Indonesia naon mic? Mic nya. Ya memang tak ada gitu. Iya. Kemudian masjid, biasanya masjid gitu ya. Rakyat kan itu bahasa Arab juga rakyat gitu ya. Kemudian musyawarah juga bahasa Arab oke sami gitu ya.
banyak sebetulnya kata-kata yang sumbernya dari bahasa Arab gitu. Jadi aneh lah misalkan Indonesia anti Arab, toh bahasa-bahasa juga Arab semuanya, bukan semuanya gitu, ada yang berbahasa Arab. Contoh adab, beradab, adab naon Arab kan, adil dan beradab. Adil itu Pancasila malah tamu. Pancasila, adil dan beradab itu bahasa Arab juga. Jadi mau bisa dilepaskan, ya nggak bisa dilepaskan, bahasa Arab nggak bisa dilepaskan. Nah itu yang disebut dengan kehebatan bahasa Arab itu seperti itu. Nah jadi ada istilah sajak. Sajak itu ujungnya sama. Kenapa sama? Ini salah satu keindahan bahasa Al-Quran. Berarti ini menunjukkan Quran teh sanes buatan Muhammad. Dan Muhammad maka hiji bisa nulis, kedua teh bisa maca. Sedangkan ini nilai sastranya tinggi. Berarti ini menunjukkan Quran itu bukan buatan Muhammad. Ikhwatu iman rahimakumullah. Nah ini yang ke bawahnya Ibu ada pembahasan lagi tentang surat Al-Qadar. Pertama, surat Al-Qadar ini turun di Mekah, disebutnya Makiyah. Turun sesudah surat Abasa. Jadi surat Abasa dulu, kemudian surat Al-Qadar. Yang kedua, dinamai surat Al-Qadar kenapa? Karena berkenaan tentang sifat suatu malam yang agung dan mulia, di mana diturunkannya Al-Quran, gitu ya. Al-Quran lengkap punya turunna Lailatul Qadar. Kemudian bulanna bulan Ramadan. Dibawana ku malaikat, dibawana Quran diturunkan ke Muhammad di tempat anu mulia naon Mekah gitu. Jadi tina bulana, tina numawana, tina peutingna mulia sadayana, lengkaplah kesempurnaan Al-Quran dari yang dibawanya, yang membawanya, dintenna gitu ya, kemudian malamna, bulanna, bahasa yang dipakainya. Bahasa yang paling spesial adalah bahasa Arab gitu. Kemudian yang ketiga, surat Al-Qadar ini membahas dua hal. Yang pertama tentang sejarahnya turunnya Al-Quran, yang kedua tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Walaupun ya pemahaman saya adalah bahwa Lailatul Qadar yang disebutkan lebih baik dari 1000 bulan itu terjadi cuma satu kali saja, itu pada saat turunnya Al-Quran saja. Sedangkan yang keutamaan yang setiap Ramadan itu kan bahasanya adalah diampuni dosanya. Beda ya, mungkin sama istilahnya Lailatul Qadar tapi keutamanya berbeda. Kalau pada saat turunnya Al-Quran khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan, sedangkan pada saat Ramadan itu pahalanya adalah ampunan saja gitu. Bukan 1000 bulan, ampunan saja. Kenapa? Karena yang 1000 bulan terjadi pada saat satu, yaitu pada saat turunnya Al-Quran saja. Ikhwatu iman rahimakumullah. Nah ini disebutkan, kita langsung ke pembahasan ayatnya ya, tafsir ayat ke-1 sampai ke-3. Nah kalau lihat teksnya bahwa ayat ke-1 sampai ke-3 ini kan menjelaskan tentang turunnya Al-Quran, yaitu pada saat pada saat malam Lailatul Qadar. Pertanyaannya, malam Lailatul Qadar itu bulan naon? Kan tidak dijelaskan. Pada surat ini kan nggak dijelasin kan? Tapi dijelasinnya di ayat yang lain gitu. Jadi maksudnya adalah dalam menjelaskan satu ayat tidak bisa full satu ayat itu, bisa dibantu dengan ayat yang lain atau bahkan dijelaskan dengan hadis. Nah, di sini disebutkan juga di surat Ad-Dukhan itu istilahnya beda. Kalau di surat Al-Qadar itu kan bahasanya Lailatul Qadri. Tapi kalau di surat Ad-Dukhan disebutnya adalah Lailatin Mubarakatin. Malam yang keberkahan. Sama dua-duanya. Kemudian kalau di surat Al-Baqarahnya Syahrul Ramadan alladzi unzila fi Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Berarti bulannya Ramadan, malamnya malam Lailatul. Nah, jadi malam Lailatul Qadri ini terjadi pada saat bulan Ramadan.
Kenapa? Karena memang nggak dibahas di surat Al-Qadanya, nggak dibahas bulan apa, sehingga dijelaskanlah pada ayat yang lain bahwa Lailatul Qadri ini pada saat bulan Ramadan. Halaman selanjutnya Bu, buka. Kemudian pertanyaannya, kapan Al-Quran ini diturunkan? Nah, ini dibahas, memang ada beberapa penjelasan ya. Yang pertama, hadis yang pertama adalah disebutkan Allah telah menurunkan Al-Quran semua sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah dari langit dunia. Kemudian turun saat terpisah tergantung kejadian selama 23 tahun. Jadi malam Lailatul Qadar mah turunnya ke siapa? Ke Baitul Izzah sekaligus atau yang ayat per ayat? Coba sekaligus kan? Jadi pada saat Lailatul Qadar ini, pada saat Quran diturunkan sekaligus gitu. Nah, setelah sekaligus baru diturunkan berangsur-angsur. Kemudian yang keduanya di sini sebutkan juga hadis di bawahnya bahwa suhuf Nabi Ibrahim diturunkan pada permulaan malam Ramadan. Jadi hampir semua kitab-kitab ya itu diturunkan bulan Ramadan. Salah satunya adalah suhuf ya, suhuf Ibrahim. Yang kedua, kitab Taurat juga diturunkan tanggal 6 Ramadan. Kitab Injil juga diturunkan pada tanggal 13 Ramadan. Sedangkan Al-Quran diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. Tapi ini banyak yang menyanggah juga sebetulnya ya. Tapi ya kalau berdasarkan riwayat, memang ya ini adanya riwayatnya gitu. Yang 24 Ramadan ini bukan tanggal 17, tapi wallahualam bishawab tanggal 17 atau tanggal 24 gitu. Tapi kalau lihat riwayatnya ya kebanyakannya memang bulan Ramadan. Tapi ada yang tanggal 24, ada juga yang mengatakan tanggal 17 gitu. Tapi kalau misalkan diudag di tanggal 17, ada bukan nuzul Quran tapi nuzul ayat katanya kan. Tapi bukan Quran yang turun, tapi ayat, salah satu ayat di surat Al-Furqan gitu. Tapi kalau berdasarkan riwayat di Ibnu Katsir, kan kalau Ibnu Katsir itu kan tafsir yang berdasarkan riwayat. Jadi kalau misalkan baca tafsir Ibnu Katsir riwayat hungkul Bu. Tapi mau misalkan baca tafsir Al-Munir, banyak definisinya, ada tafsir Bidiroyah, bahasa ada dikaji. Kemudian riwayat juga ada, tapi kebanyakannya bukan riwayat, banyakannya adalah pembahasan bahasanya gitu ya, penulisnya yang kebanyakan muncul bahasa-bahasanya. Tapi kalau baca tafsir Ibnu Katsir, kebanyakannya hadis, riwayat gitu, karena berdasarkan riwayat, tafsir riwayat gitu, tinggal dicek aja. Nah, kebanyakan di dalam tafsir Ibnu Katsir itu menjelaskan seperti ini di bulan Ramadan tanggal 24 gitu ya. Kemudian hikmah diturunkannya Al-Quran berangsur-angsur. Jadi ada hikmahnya Bu. Kenapa Quran gak sekaligus? Ayah hikmahnya tuh. Surat ketika surat Al-Alaq Nabi Yesung Panastiris itu 5 ayat gitu ya. Kebayang kalau misalkan sekaligus gitu. Kemudian ada juga kan kalau di kalau di kitab Sahih Bukhari itu ada di Badil Wahyi sampai ngesang gitu ya, sampai berkeringat, sampai demam pada saat turunnya ayat. Kabayang lamun misalkan 30 juz langsung gitu ya turun ke Nabi Muhammad, apa yang terjadi coba? Gak kebayang gitu. 5 ayat aja Alaq, Nabi kan langsung tegang gitu. Kenapa tegang kan? Ya memang nggak tegang bagaimana. Tiba-tiba di guha muncul orang yang tidak dikenal. Kemudian Iqra baca. Nabi jawab, "Ma'ana biqari'in, saya tidak bisa baca." Dipeluk ku jami asing. Coba. Ibu di jalan baca kita nulis teh. Baca naon? Peluk. Coba baca naon? Peluk. Oh, sok ibu bayangkan. Terkenal tapi tidak langsung maca. Kan tidak ada kalau yang saya baca ya, tidak ada mukadimah dulu. Saya adalah malaikat gitu.
saya ke sini dipinta, nggak langsung gitu kok. Saya nggak tahu ya apakah seperti itu atau tidak teksnya. Tapi kalau lihat riwayatnya kan nggak sampai detail seperti itu. Langsung kan, ikro baca gitu. Ma'ana biqri'in, saya tidak bisa baca. Dipeluk oleh orang yang asing. Sehingga kan Nabi kan takut sebetulnya. Tapi kan dijelaskan oleh Khadijah, jangan takut kau. Tadi itu adalah malaikat, kata Khadijah itu, jangan takut. Jadi kan kebayang lah, misalkan 30 juz langsung. Kita juga ngahafalkan Quran 30 juz kumaha? Tahu apa? Juz 30 kita apal-apal, kemudian 30 juz gitu. Jadi ada hikmahnya. Pertama apa? Untuk meneguhkan hati Muhammad ketika ada celaan. Jadi Nabi Muhammad mah hafalnya itu 23 tahun. Hafal cangkemnya itu 23 tahun. Kebayangnya 23 tahun hafal dengan segala-galanya. Riwayatnya, hafalannya, bacaannya, ngamalkeunana gitu ya. Jadi memang kalau pengen hafal betul-betul hafal, mungkin 23 tahun prosesnya gitu. Toh Muhammad juga seperti ini. Jadi meneguhkan hati Muhammad. Kenapa? Karena kan kalau langsung kumaha macana, lah macana ge. Lamun langsung kitab 30 juz, macana kumaha. Gitu ya. Tapi kan sesuai kejadian. Sok bayangkan di surat Al-Kautsar kan disebutkan Nabi si mandul. Al-Abtar kan si mandul. Disebutnya kan asalnya kan Al-Abtar itu si mandul. Nah, kenapa mandul? Karena Nabi Muhammad tidak punya anak laki-laki. Disebut mandul jahiliyah mah nggak punya anak laki-laki. Versi kita mandul mah adalah nggak punya anak sama sekali. Nek awewe nek laki. Tapi mun zaman jahiliyah disebut mandul itu nggak punya anak laki. Mantak Nabi Muhammad disebut al-abtar. Ku jahiliyah itu. Sedihnya jelas sedih tuh. Laki-laki disebut si mandul. Dipertanyakan ke laki-laki anak kan pasti gitu. Si mandul sedih kan Nabi Muhammad. Nah supaya tidak sedih diturunkan surat Al-Kautsar, inna syani'aka huwal abtar. Bukan engkau yang al-abtar mah Muhammad, bukan engkau yang mandul mah, tapi inna syani'aka huwal abtar, yang membencimu lah itulah yang si mandul. Kenapa? Karena dia punya anak loba gitu ya, punya harta loba tapi tidak bisa menyelamatkan di akhirat gitu. Orang kafir kan inasyani akawal abta di situ teh ka kuatkeun deui Muhammad teh gitu. Asalna kan sedih nih Muhammad tuh dikuatkeun deui ku ayat eta. Pan jadi kan hikmahnya itu seperti itu. Lamun langsung kumaha? Kudu dibaca heula, dipahami heula. Lila mata berangsur-angsur seetik gitu untuk meneguhkan. Yang kedua, meringankan Nabi ketika turun wahyu taeta. 5 ayat wae kan Nabi langsung kumaha kejadianana, berkeringat segala macam. Bahkan ada ayat-ayat yang memang Nabi susah mengamalkannya ketika menikahi anak angkat gitu. Karena kan dulu mah anak angkat itu tidak boleh dinikahi. Kalau jahiliyah mah anak angkat mah. Tapi kalau di kita Islam, ya anak angkat bukan anak asli, boleh dinikahi gitu. Sok bayangkan Nabi kudu melawan budaya yang beda ketika itu. Seandainya aku ingin menyembunyikan ayat ieu nu hayang disembunyikan teh. Ada kumaha kudu kawin yang anak angkat itu susah gitu. Ya, jadi meringankan juga gitu ya. Sebayang kalau misalkan turun langsung dia. Ketiga, bertahap dalam penetapan syariat hukum Allah. Bayangkan gitu ya. Hukum-hukum syariat kan bertahap turunnya. Tentang Homer sampai 3 kali turunnya ge. Langsung kan? Kebayang mau langsung gejret langsung. Kumaha ngamakeunana hese. Bertahap gitu ya. Kenapa? Karena kan proses sampai para sahabat meninggalkan Homer itu sampai 3 kali wahyu diturunkan. Kenapa sampai 3 kali wahyu? Kental, buat biasa. Minum Homer itu seperti minum teh, geus biasa we gitu, melekat budaya. Siga di luar negeri mah kan gitunya budaya wine budaya we.
gitu. Kan kita mah Tahiti dia mah sanes wain. Tahiti mah tesawios gitu, mengwain dah gitu ya. Jadi sampai seperti itu, sampai 3 kali bayangkan. Kenapa? Susah mengubahnya. Kemudian tayamum kan nggak langsung. Wudu heula kan, terus wudu sampai tayamum. Langsung. Tayamum juga kan prosesnya beda, unik tayamum beda kasusnya kan. Asbabun nuzul juga unik juga tayamum itu. Pada saat Aisyah hilang kalung, Rasul neangan kalung, pokoknya teangan kalung di mana eta teangan gitu. Ternyata kalungnya dihandapkeun onta nya mau panggih-panggih gitu. Tapi pada saat itu turun ayat tayamum gitu. Karena ucai di pertengahan jalan sibuk dengan kalung kan. Gitu. Turun wahyu gitu, seperti itu. Kebayang mau ini langsung wudu tayamum. Wah, kabeh di sabunda 30 juz. Kumaha eta ngamalkeun syariatna? Susah. Keempat, memudahkan dalam menghafal dan memahami Al-Quran. Mata bertahap 23 tahun atau Nabi hafal lagi gitu ya. Tapi bukan berarti tidak boleh hafal cepat ya, silakan hafal hukum mah gitu ya. Kalau sampai memahaminya mungkin nggak bisa selama setahun mah. Yang kelima, sejalan dengan kisah-kisah yang tengah terjadi dan memperingatinya. Sesuai kan, ayat tragedi turun wahyu, kan, seperti itu, nggak langsung. Hikmahnya seperti itu. Yang keenam, petunjuk bahwa Al-Quran diturunkan dari Tuhan, dari Allah gitu, bukan buatan Muhammad. Membuatan Muhammad mah gancang, tinggal tulis tangan, tinggal di cetak. Tapi kan bukan buatan Muhammad sampai 23 tahun gitu. Membuatan manusia mah jika setahun selesai, jika setahun kayak. Tapi kan ini menunjukkan bahwa Quran bukan buatan Muhammad. Nah itu hikmah kenapa Al-Quran diturunkan berangsur-angsurnya jika orang nang setahunnya di Anas kayak tepi Al-Qadar tuh kayak setahun gitu. Setahun lebihnya, habis setahun lebih, setahun setengah sampai sakieu. Tahun yang tamatnya 23 tahun pak. Yang tamat sampai ke Al-Fatihah mah gitu ya. Iya memang lama prosesnya gitu, nggak langsung. Tapi kan kita mah mudah-mudahan bukan hanya mengkaji bu, tapi hafal oge ti Anas, hafal bacaan anak dugi ka ayeuna surat Al-Qadar. Ikhwatu iman rahimakumullah. Nah ini kemudian selanjutnya tafsir ayat keempat sampai kelima. Nah ini kan tentang tentang malaikat ya yang turun pada saat Lailatul Qadar. Nah ini disebutkan di tafsir Ibnu Katsir bahwa yang dimaksud dengan tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi izni rabbihim min kulli am, yakni banyak malaikat yang turun di malam kemuliaan ini karena berkahnya yang banyak. Dan para malaikat turun bersamaan dengan turunnya berkah dan rahmat, sebagaimana mereka pun turun ketika Al-Quran dibacakan dan mengelilingi halqah-halqah zikir serta meletakkan sayap mereka menaungi orang-orang yang menuntut ilmu dengan benar karena menghormatinya. Nah, seperti itu. Jadi memang sampai malaikat pun turun tuh pada saat malam ini yang sangat mulia seperti ini. Kenapa malam yang spesial tuh? Malam turunnya Al-Quran yang sekali terjadi lagi. Yang sekali gitu. Matak 1000 bulan ini adalah terjadi cuma 1 kali. Adapun sisanya yaitu mah keutamaan Ramadan aja. Supaya kita tetap semangat Ramadannya sampai full, ya hikmahnya ada kita mencari Lailatul Qadar pada saat malam-malam ganjil. Tapi lebih tepatnya, lebih bagusnya mensiasatinya dengan itikaf. Kalau itikaf kan pasti. Kalau yang nggak itikaf kan kesibukannya terbagi gitu ya. Dengan beli baju, beli ya segala gitu. Tapi mau misalkan nu itikaf mah kan mau mikiran naon full gitu. Sampai kan itikaf mah betul-betul masih di masjid kan, nggak boleh kemana-mana gitu. Kalau keluar pun itu ke WC doang, sama ke air gitu ya, buat mandi segala macam gitu. Nengok orang sakit juga nggak boleh itikaf mah. Nengok orang sakit, mengantarkan jenazah nggak boleh. Kalau nengok orang sakit ya udah batal berarti, batal
itikafnya. Saking untuk ya hikmahnya supaya semangat sampai ujung Ramadan gitu. Karena biasanya anu susah mah dalam mempertahankan semangat di awal dugi ka akhir. Biasanya semangatnya 20% we. Saminggu pertama semangat kadituna ya saayana. Buktina naon? Eta we sahur. Mimiti mau nyiapkeun sagala. Kali ini ngahaneutkeun we. Itu udah capek Bu. Ngahaneutkeun we. Ngahaneutkeun nu aya. Indomie. Indomie gitu ya. Ya jadi karena memang ya saking sudah tidak semangat lagi gitu. Bagi yang itikaf mah kan terjaga semangatnya. Bagi yang itikaf mah mantak kalau di Salman ITB itu wah yang itikaf tuh orang sibuk sadaya namanya deh nyasi Mang Dede lah. Ayeuna sibuk kan mana blek 10 poe Ramadan fokus gitu. Tinggalkan mebel, tinggalkan segala macam, fokus. Karena kalau orang yang biasa ngagur mah ya biasa weh. Tidak ada tangan. Ya biasa, tidak ada bukan maksudnya dia ya bisa menyisihkan gitu. Tapi kan bagi orang-orang sibuk kan susah memang gitu. Istirahatnya itu di situ 10 hari Ramadan, istirahatnya kebanyakan di Saman ITB lah. Kalau mau itikaf di Saman ITB kan gitu kan, ya, ngantri waiting list, kemudian jumlah nu sibuk hungkul gitu. Ya bukan perusahaan besar itu istirahat nanti dirinya pas Ramadan itikaf gitu. Nya si Mang Dede lah mau di dia mah cocok nanti gitu. Karena sibuk kemana-mana. Nah pas istirahat nanti di bulan Ramadan. Ikhwatu iman rahimakumullah. Nah ini juga sama lah intinya bahwa kemuliaan itu sampai terbit fajar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi bahkan disebutkan di sini juga mingkuli ames segala urusan segala selamatnya malam itu dari semua urusan. Maksudnya adalah penuh keselamatan, setan tidak mampu berbuat keburukan pada malam itu, dijaga ketat gitu. Kenapa? Karena setan ingin mengubah Quran itu, tapi betul-betul dikawal, dijaga oleh malaikat-malaikat. Sampai kapan? Sampai turunnya itu, sampai subuh gitu kemuliaannya teh. Ikhwatu iman rahimakumullah. Kemudian buka Bu halaman 3-nya, kita cepat saja ya. Dan pasti bakal dibahas dari dinten Ramadan ya, bulan Ramadan. Mata ya, singkat aja kita malah pisingke dibahas dari di kultumnya mengenai kultum Ramadan gitu. Kita dibahas detail ayeuna. Ya, jadi ini juga sama disebutkan bahwa Ibnu Umar mengatakan pernah ditanya mengenai Lailatul Qadar. Sedangkan ia mendengar Nabi SAW bersabda, Lailatul Qadar itu terdapat di bulan di semua Ramadan. Nah, ini umum kan di semua Ramadan. Berarti setiap tahun ayat Lailatul Qadar itu ayat. Kemudian ayat keduanya, hadis keduanya lebih khusus lagi. Carilah Lailatul Qadar pada malam yang ganjil dalam 10 malam yang akhir dari Ramadan. Gitu. Jadi Lailatul Qadar itu terjadi setiap Ramadan, kemudian terjadinya itu pada saat 10 hari Ramadan akhir gitu ya. Kemudian di bawahnya lagi ada sebutkan hadis lagi, barang siapa yang menegakkan Lailatul Qadar gitu ya, karena iman dan mengharap ridho Allah, maka akan diampuni dosanya. Tah iya pahala nama. Bukan khairun min alfi syahrin. Bukan lebih baik dari 1000 bulan. Iya, dan khairun min alfi syahrin mah terjadi satu kali. Kapan? Eta pas turunna Al-Quran hungkul. Sedangkan yang terjadi setiap tahun di bulan Ramadan, iya pahalana. Gufir lahu ma taqaddama min dzambi. Di balasan kita sampai itikaf itu supaya apa? Supaya mendapatkan ampunan. Gitu. Supaya mendapatkan ampunan. Bukan berarti lebih baik dari 1000 bulan. Gitu ya. Itu kalau menurut pendapat saya seperti itu. Jadi Lailatul Qadar itu bagi dua, ada yang memang satu kali terjadi pada saat turunnya Al-Quran, yang kedua ini pada saat di bulan Ramadan saja, tepatnya 10 hari akhir Ramadan gitu. Dan pahalanya apa? Ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, itu pahalanya. Ikhwatu iman
rahimakumullah. Nah, ini ada kisah-kisahnya ya, karena memang banyak kisah-kisahnya bahwa malam Lailatul Qadar itu pada saat bulan Caang cenah. Kemudian beungeuna bodas gitu, geus meunang Lailatul Qadar teh kan gitu. Apakah seperti itu atau bukan gitu? Kita lihat kisah-kisahnya di bawah. Ini ada beberapa kisah yang terjadi zaman Rasulullah SAW pada saat terjadi malam Lailatul Qadar. Karena banyak di kita pendapatnya di Kubah Caangnya subuh-subuh teh. Wah, puting-puting Caang. Nah, itu malam Lailatul Qadar terjadi pada saat Caang bulan. Apakah seperti itu atau bukan? Nah, kita lihat hadis-hadis di bawahnya. Ada dua kisah. Panjang kisahnya, kita baca aja hadisnya ya. Ini hadis yang pertama dari Imam Ahmad. Lailatul Qadar itu terdapat di malam 10 yang terakhir. Barang siapa yang melakukan qiyam padanya karena mengharap ridha Allah dan seterusnya, maka akan diampuni dosa-dosanya. Nah, malam Lailatul Qadar adalah malam yang ganjil, yang jatuh pada malam 29 atau 27 atau 25 atau 23 atau 21. Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya tanda Lailatul Qadar ialah cuaca bersih. Nah, ini contoh pertama ya, cuaca bersih, lagi terang, seakan-akan ada rembulan, tenang, lagi hening, suhunya tidak dingin dan tidak pula panas, dan tiada suatu bintang pun yang dilemparkan pada malam itu sampai pagi harinya. Ini kisah yang pertama. Jadi Caang, tidak ada bulan, bintang, wah Caang pisan pokoknya. Dan sesungguhnya tanda Lailatul Qadar itu di pagi harinya matahari terbit dalam keadaan sempurna, tetapi tidak bercahaya seperti biasanya, melainkan rembulan di malam purnama, dan tidak diperbolehkan bagi setan ikut muncul bersamaan dengan terbitnya matahari tersebut. Itu tanda-tandanya seperti itu menurut kisah yang pertama. Kisah yang kedua, Bu, buka hadis yang keempat, halaman keempat. Nah, ini yang kedua. Kami pernah beriktikaf bersama Nabi pada 10 malam pertengahan dari bulan Ramadan. Kemudian beliau keluar pada 10 malam yang akhir, lalu menyampaikan khutbah kepada kami dan berkata, sesungguhnya aku diperlihatkan dalam mimpi tentang Lailatul Qadar, namun aku lupa atau dilupakan waktunya yang pasti. Jadi sebetulnya Nabi teh banyak menyampaikan, Bu. Nabi teh mau menyampaikan ilmu kapan Lailatul Qadar mau menyampaikan. Tapi karena ada yang berselisih, debat didinya, duaan jemaah laki-laki debat gitu, jeung tarik soal debat nate sampai mengalahkan suara Nabi, pohon Nabi teh terjadi gitu. Akibat apa? Perdebatan gitu. Perdebatan yang tentunya bukannya jemaah tentunya dua anak gitu. Perdebatan yang bukan ahlinya. Sampai suara Nabi pun dikalahkan. Padahal Nabi mau menyampaikan, Pak, tanggal anu ku Nabi teh disampaikan. Terjadi dilupakan oleh Allah, dilupakan ilmunya. Jadi kudu diteang gitu. Itu asal usulnya sebetulnya ya. Kalau asal usul, bukan asal usul ya. Ya asal usul lah gitu. Asal usul kenapa kita mesti nyari 10 tanggal 21 sampai tanggal 30 gitu. Karena memang asalnya Nabi mau menyebutkan tanggal A, tapi karena terjadi perdebatan, nah inilah maka sebetulnya perdebatan itu jangan diperuncing gitu. Komo debatnya kalau misalkan dia tidak ada ilmunya, nah konyol atau debat tidak ada ilmunya mah, gitu. Tidak ada hasilnya, yang ada adalah egonya, gitu ya. Lebih baik ya debat mah ustaz jeung ustaz, nah unggul. Jamaah mah tuh kudu dengar debat. Ustadz sama ustadznya aja gitu, jamaah nonton gitu. Sebab kalau jamaah sama jamaah debat, ujungnya jamaahnya kan punya ustadz, jamaahnya punya ustadz itu tanding gitu. Debat di situ langsung di masjid debatnya gitu ya. Sebab kalau di masjid hawana tenang, lamun di tempat lain bahaya emosi gitu. Mata kalau di masjid perdebatan itu gitu ya. Dan jangan diperuncing lah gitu, jangan terlalu diperdalam perdebatannya. Nabi juga ini akibat perdebatan, akibat perselisihan terjadi, dilupakan gitu, dipohokeun karena sibuk oleh perdebatan itu gitu ya. Itu kenapa
kita tidak diperkenankan jangan terlalu ya berdebat lah gitu. Kalau berdebat boleh kalau oleh ahlinya, bagi yang bukan ahlinya jangan gitu ya. Nah, kemudian oleh Nabi lupa. Kemudian kata Nabi, kalau begitu carilah oleh kalian 10 hari terakhir. Padamanya muter debat nges pinuh tanggal anu gitu. Tuh kudu 10 poe itikaf gitu. Seandainya ya kalau Nabi tidak dilupakan. Tapi karena Nabi dilupakan, wayahna kudu neang Lailatul Qadar di tanggal 2 hiji sampai 30 gitu. Nah, kemudian sungguh aku mimpi ya bahwa aku sujud di atas tanah yang becek. Tuh. Oleh karena itu siapa yang sudah beriktikaf bersama Rasulullah SAW, maka pulanglah. Maka kami pun pulang. Dan tidaklah kami melihat awan yang tipis. Ini awan tipis gitu ya. Di langit hingga kemudian tiba-tiba datang awan yang banyak, lalu hujan hingga air menetes lewat atap masjid yang terbuat dari dedaunan kurma. Jadi ini kejadian bukan pada saat caang bulan, hujan gitu. Jadi tidak dipastikan oleh cuaca lah. Intinya Lailatul Qadar tidak dipastikan dengan cuaca. Tadi kan di hadis yang selanjutnya sebelumnya cuacanya caang gitu ya, segala macam. Di hadis yang ini becek, hujan. Jadi tidak diiringi dengan cuaca gitu. Kalau dengan cuacanya musik teh tuh. Bang kita juga nggak boleh. Siga Nabi kan meninggal, Ahmad ya, meninggal usia kecil Ahmad ya, Ibrahim meninggal pas gerhana kan gitu. Disangkana bersedih karena anak Rasul meninggal langsung gerhana, kan musik gak boleh karena dibantai. Itu mah takdir Allah, itu mah kekuasaan Allah gitu. Ini juga sama, bagusnya cuaca bukan berarti menentukan adanya Lailatul Qadar gitu. Bisa jadi becek, bisa jadi caang, ya apa itu mah Allah nu ngatur atuh. Bukan bagusnya cuaca kemudian lantas disebutkan malam itu malam Lailatul Qadar, nggak bisa. Kita musik teh tuh bahaya kalau begitu gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa tidak bisa disebutkan karena cuaca gitu. Teang pokoknya mah tanggal 2 sampai tanggal 30 teang gitu. Malam-malam ganjil gitu ya. Ikhwatu iman rahimakumullah. Kemudian setelah sholat subuh selesai aku melihat Rasulullah SAW sujud di atas air dan tanah yang becek hingga aku melihat sisa-sisa pada dahi beliau. Wah, ripuhnya sholat di tempat yang seperti itu. Akhirnya makan aman, masjid teh genteng dengan dekorasi yang lengkap, bangunan dan konstruksi yang bangunan yang hebat gitu. Tapi sepi masjidnya gitu. Ku parkitnya, ku sajadah nu tebel malah ku genah teuing teh tibra. Sujud nempuk teuing teh gitu. Nabi mah dina sujud dina tanah nu becek atuh gitu. Kebayang tanah nu becek kumaha sih gitu. Nya becek ke dina langsung aya dina dahina langsung aya lumpur mah nya becek dah gitu. Di kita mah kan pernah kejadiannya sujud di tempat nu becek mah nu ngeunaheun gitu. Mau di hotel-hotel mah ngeunaheun empuk si karpet tebal gitu. Mahal karpetna ge. Tapi nu sholat eta kene gitu. Sayang gitu ya. Ikhwatu iman rahimakumullah itu. Jadi Lailatul Qadar ini ada dua pembahasan. Pembahasan pertama tentang turunnya Al-Quran. Lailatul Qadar kedua adalah pada saat bulan Ramadan yang kita oleh Rasulullah SAW untuk mencari malam kemuliaan itu. Dengan apa? Dengan iktikaf salah satunya. Ikhwatu iman rahimakumullah. Kemudian selanjutnya penutup ini ya hikmah dan faedah ayat ya. Yang pertama adalah Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna yang diturunkan oleh Allah pada bulan yang mulia, malam yang mulia, dibawa oleh malaikat-malaikat, bahkan dibaca dan dipahaminya pun akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Jadi mau yang mulia ya baca Quran, amalkan Quran gitu. Yang kedua, adanya malam Lailatul Qadar terletak pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan menjadikan kita untuk lebih semangat beramal soleh gitu. Seandainya tidak ada Lailatul Qadarnya nyase Ramadan teh gitu. Ya kan kalau misalkan tidak ada Lailatul Qadar nyase
aya wae nyarase gitu. Komo teu aya gitu. Nya kan aya ku ayana Lailatul Qadar nyarase kita mah nyantai gitu. Nu itikaf pun teu pinuh-pinuh di mall kosong-kosong di masjid biasa gitu. Eta teh aya Lailatul Qadar, komo misalkan teu aya. Aya wae sepi atuh. Komo mung aya, mun teu aya gitu. Jadi hikmahnya itu adanya Lailatul Qadar itu supaya tetap semangat Ramadannya sampai penghujung Ramadan gitu. Ketiga, tidak ada keterangan tentang jatuhnya malam Lailatul Qadar dan merupakan ketentuan dari Allah agar hamba-hambanya berlomba dalam kebaikan itu. Dan salah satunya adalah dengan itikaf. Jadi itu banyak hikmahnya sebetulnya ya. Hikmah yang terjadi hikmah yang kita ambil pada surat Al-Qadar ini. Jadi apa ya? Jadi tidak ada, sebetulnya mengkaji Quran ini banyak hikmah yang kita ambil, banyak faedah yang kita ambil, banyak ilmu juga yang kita dapat gitu ya. Ya baca menang pahala, memahaminya menang kemuliaan, apa yang sia-sia gitu. Gitu ya. Apalagi kalau misalkan kita belajar bahasa Arabnya lebih mulia lagi, lebih mantap lagi memahami memahami Al-Qur'annya gitu ya. Lucu kan kita punya Al-Quran tapi bahasa Arabnya tidak bisa gitu ya. Dan terjemah ini bukan Quran. Ketika kita baca terjemah itu kita tidak sedang membaca Quran. Beda, Al-Quran membaca Arabnya. Terjemah mah bukan Al-Quran. Al-Quran mah teks Arabnya, itu Al-Quran. Terjemah Quran bukan terjemah mah. Gitu. Itu mah terjemah we. Mata mau baca terjemah menang pahala teu. Menang pahala teh nyentuh atuh. Dasarnya Quran atuh. Quran mah kan jelas gitu ya. Mantak ya mesti dibaca Qurannya sebab ada Bu di kelompok tertentu ya. Tidak usah baca Qurannya, baca terjemahna gitu. Da leuwih paham baca terjemahna cenah dibandingkan dengan Qurannya. Memang betul gitu. Tapi kan tidak ada nilai pahalanya gitu. Sok dihitung-hitung punya jumlah Arab hurufnya yang Indonesia obat mana? Indonesia pahalanya lebih gede berarti. Kamu misalnya dibanding-bandingkan kan nggak bisa. Pan nggak Arab Quran mah gitu. Kenapa saya bilang terjemah itu bukan Quran? Karena terjemah mah kumaha nu nerjemahkeunana gitu. Ada kurung buka, ada catatan kaki, ada perbedaan terjemah. Wah, itu bahaya. Mantak supaya kita terselamatkan dari makna yang salah, kumaha atuh? Baca Arabnya langsung supaya kita tidak salah dalam memahami terjemah. Dan terjemah mah kumaha nu nyieun. Kitunya. Gitu kan kumaha nu nyieun terjemah mah. Bahkan kan ayat tanda kurung buka, ayat footnote, ayat catatan kaki, loba pisan lah kalau lihat terjemah ya. Kenapa? Karena memang banyak maknanya gitu, pemaknaan. Dan kita supaya selamat dari pemaknanya adalah tetap baca Arabnya, teksnya, apalagi baca tafsirnya yang kita selalu adakan setiap Ahad ke-1 ini. Sekian saja mungkin Bu yang dapat disampaikan. Tentunya banyak kesalahan dalam menyampaikan kajian ini. Silakan dibaca kembali makalahnya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Tutup dengan doa. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.